datang, saya akan kembali langsung tanyakan kepada Bang Rismon Sianipar yang saat ini sebagai pihak terlapor dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bang Rismon, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi Anda untuk terus memberikan untuk terus mengejar apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu? Di lain sisi, apakah ini hanya bentuk penegakan hukum atau pembuktian lain? Saya kan seorang saintis, Mbak. Ya, saya selalu bertanya, saya selalu menguji, ya, saya selalu menganalisa. Jadi ini tidak ada target apapun kepada siapapun, ya. Jadi hasil analisa saya ya produk dari ilmuwan itu sendiri. Kalau ini digiring kemana-mana ya terserah mau giringnya gitu ya. Jadi kalau ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, ya silakan saja itu nanti dibuktikan oleh penyidik bahwa kajian saya salah. Silahkan lakukan uji kertas, lakukan uji tinta, lakukan uji teknologi, dan cari juga itu. Karena seseorang menjadi sarjana UGM itu tidak mungkin tanpa KKN, kuliah kerja nyata. Ketika tanggal 15 April 2025, kedua wakil rektor yang hadir pun masih belum punya data KKN dari Joko Widodo, masih dicari katanya. Silakan saja penyidik gitu loh. Mari kita berdebat, mari kita saling membuktikan. Saya juga akan membuktikan bahwa itu produk dari jauh setelah 1985. Silahkan penyidik membuktikan sebaliknya. Gitu. Itu baru fair. Bu, ya silakan. Nah itu baru fair gitu loh. Jadi kalau ingin membuktikan bahwa saya salah, silahkan gitu. Jadi Anda siap ya jika akan nanti diminta bukti-bukti apa, baik itu secara ilmiah, kalau Anda menyebutnya ini sudah terbukti secara saintifik, Anda siap menyiapkan bukti-bukti tersebut? Sangat siap, dan saya tantang juga di sisi mereka yang mengadukan saya, ya harus siap membuktikan kajian saya salah, gitu loh, untuk membuktikan bahwa saya mencemarkan nama baik. Ini kajian ilmiah saya, bahwa ada hasil fake document analysis itu mencederai perasaan orang lain, ya saya fix tetap pendirian saya tanpa dipengaruhi oleh siapapun dan tanpa dibayar oleh siapapun. Oke, begitu, Mbak. Ya, Bang Yakub, kalau tadi Bang Albert juga sudah menjelaskan bahwa pembuktian ada bebannya di pihak yang meragukan keaslian dari ijazah Jokowi. Kalau dari pihak kuasa hukum sendiri sudah menyiapkan apa, langkah-langkah apa untuk memastikan bahwa jasa ini adalah asli? Ya balik lagi ya Mbak Cynthia, sebenarnya kan yang harus membuktikan bahwa ijazah ini tuduhan adalah palsu, ya tentu yang menuduh tentunya. Namun kan laporan Pak Jokowi hari ini lebih terhadap peristiwa-peristiwa yang diduga telah mencemarkan nama baik beliau. Jadi nanti ada urutan-urutan logika hukumnya pada saat penyelidikan, itu pasti para penyidik sudah tahu. Mungkin saya tidak harus masuk ke dalam situ. Tapi kan nanti harus mana dulu yang dikaji nih, objeknya apa. Untuk bisa dibilang mencemarkan harus dikaji dulu bahwa beritanya memang tidak benar. Sehingga berita yang tidak benar berarti apa aja yang harus dikaji dulu, barang-barangnya, barang-barang buktinya seperti apa. Nah itu tentunya nanti berproses. Oleh karena itu kami sudah menyerahkan ini ke pihak yang berwenang melalui jalur hukum yang disediakan oleh hukum juga. Oleh karena itu kami menghormati dan kami menunggu nih, dan kami mempercayakan semuanya kepada penyidik juga. Dan kami siap untuk mempertanggungjawabkan, dan juga ketika dibutuhkan apapun kami siap untuk tentunya memberikan apapun yang dibutuhkan oleh penyidik, apapun keterangan ataupun dokumen apapun. Ya, Bang Albert, kalau Anda tadi menyebutkan bahwa ini sudah berlangsung lama, sudah daluarsa. Lalu bagaimana dengan kelanjutan kasus ini? Apakah masih bisa dilanjutkan atau seperti apa nanti ke depannya? Iya, Mbak Cynthia, kita perlu membedakan dengan tegas ya persoalan adanya pihak-pihak tertentu yang meragukan atau bahkan menuduh ijazah Pak Jokowi adalah palsu, dan isu bahwa hari ini Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga negara untuk membuat pengaduan dan laporan ya. Pengaduannya itu 311 dan pasal 27, laporannya itu adalah 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Ya kan? Nah,
Saya menduga-duga ini, Mbak Cynthia, kenapa sih sampai menggunakan pasal 311, yang menurut Ya. hemat saya kuasa hukumnya juga harus menambahkan pasal 45 ayat 2 dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, karena itu adalah fitnah secara elektronik gitu ya. Nah, mengapa saya perlu menyampaikan hal ini? Berarti karena kan yang diambil Pak Jokowi ini adalah suatu last resort. Kenapa last resort? Dia sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, tapi isunya masih bergulir terus. Tentu kan ini bicara tentang harkat dan martabat dia sebagai seorang pribadi, sebagai seorang warga negara yang harus dia perjuangkan. Beda loh, Mbak Cynthia, kalau waktu presiden dia membuat laporan seperti yang pernah terjadi di masa lalu, Pak Jokowi tentunya, ya kan, dengan saat ini dia sebagai seorang warga negara. Oke. Kalau dia dulu mengadukan sebagai kapasitasnya masih sebagai presiden, tentu akan ada banyak tuduhan bahwa Pak Jokowi mengerahkan segala sumber daya yang ada, bawahan-bawahannya untuk memproses pengaduan atau laporannya. Tapi saat ini, ketika dia sebagai warga negara menggunakan haknya untuk membuat laporan pengaduan, nanti ini bicara Oke. tentang proses pembuktian. Ya. Nah, satu lagi Mbak Cynthia, terpenting dari pasal 310 dan 311 adalah gini, kalau ada orang yang menuduhkan suatu hal untuk diketahui umum bahwa dalam hal ini adalah ijazah Pak Jokowi palsu, Oke. maka ketika nama orang itu merasa dicemarkan, dia punya hak untuk mengadukan hal tersebut. Dan nanti proses pembuktiannya diberikan kesempatan oleh hakim nanti. Kalau pihak Ya. terdakwa ini mau membuktikan sebaliknya atas nama kepentingan umum dan sebagainya, itu silakan dibuktikan. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, saya mau ingatkan sore hari ini, mohon izin Bang Remo yang saya hormati, itu bisa menjadi fitnah yang ancaman pidananya jauh lebih berat daripada pasal pencemaran nama baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Albert Aris, ahli hukum pidana, dan juga terima kasih Bang Rismon Sianipar dan Bang Yakub Hasibuan. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore.